Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan karunia yang banyak. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka sebaik-baik perkataan adalah kalamullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru yang diadakan di dalam urusan agama. Karena setiap yang baru yang diadakan di dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah pasti adalah kesesatan, dan setiap kesesatan akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sungguh di antara penyakit hati yang sangat banyak di kalangan umat manusia, kaum muslimin khususnya, ada satu penyakit hati yang senantiasa menggerogoti kita semuanya, baik dalam skala yang besar maupun yang kecil. Penyakit tersebut adalah berupa kesombongan, merasa diri lebih baik, merasa dirinya lebih unggul dalam segala macam aspek, sehingga pada akhirnya dia merendahkan orang lain, menganggap dirinya tidak ada tandingannya, karena itu semuanya adalah pakaian Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang pantas untuk mempunyai kesombongan, sedangkan manusia pada hakikatnya adalah tidak pantas untuk menyombongkan apa-apa yang ada di dalam dirinya. Karena itu semuanya pada hakikatnya hanya Allah lah yang memberi kekuatan kita untuk bisa mungkin dalam satu hal, dalam satu aspek kita lebih dari manusia-manusia yang lain. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang singkat ini kami akan memberikan sedikit khutbah Jumat dengan berjudul Jangan Suka Merendahkan Orang Lain. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, seorang yang ada dalam hatinya seberat biji zarah dari kesombongan. Jamaah rahimakumullah, yang namanya biji zarah itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna seekor semut, bisa bermakna sesuatu yang sangat kecil. Ketika dimasukkan ke dalam timbangan, itu tidak akan terdeteksi karena saking kecilnya. Rasulullah menyatakan demikian, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebuah kesombongan, walaupun itu sebentar biji zarah.
Apalagi kalau kesombongan itu lebih besar daripada yang itu, lebih tidak memungkinkan lagi dia untuk masuk surga. Makanya penting untuk kita memahami bahwasanya kita menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit kesombongan yang mungkin menghinggapi diri kita. Kita lanjutkan. Qala rajul, seorang laki-laki bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya seorang itu kadang menyukai pakaian yang baik dan juga sandal yang baik. Artinya, apakah hal tersebut merupakan sebuah kesombongan? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Qal, Rasulullah menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Artinya ketika kita secara kodrati sebagai umat manusia menyukai keindahan, menyukai pakaian yang bagus, menyukai rumah yang bagus barangkali, menyukai sesuatu yang indah yang masih diperbolehkan dalam urusan dunia, itu bukanlah termasuk kesombongan. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Al-kibru batarul haq wa ghamtum nas." Kata Rasulullah, yang namanya kesombongan adalah menutupi atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini ada dua pokok dalam sabda Rasulullah yang mulia. Bahwasanya namanya kesombongan itu adalah, yang pertama adalah menutupi atau tidak mengakui kebenaran. Yang kedua adalah merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Kenapa ditekankan demikian? Seorang yang mempunyai sifat kesombongan, dia senantiasa tidak bisa untuk menerima kebenaran. Menolak kebenaran hatinya, di hatinya dia mengakui bahwa itu benar. Akan tetapi di lahirnya dia menolak hal tersebut. Atau dalam hatinya, dalam fisiknya, luarnya dia menerima, akan tetapi hatinya menolak. Itu dua-duanya termasuk. Jemaah rahimakumullah, ketika seseorang terjangkiti penyakit tersebut, maka ini merupakan sebuah indikasi bahwa dalam diri kita, dalam hati kita terdapat kesombongan yang mengharamkan diri kita untuk bisa memasuki surga. Seorang yang menolak kebenaran tidak akan berfaedah baginya nasihat-nasihat, tidak akan berfaedah baginya masukan-masukan dari orang lain. Karena pada hakikatnya seluruh kebenaran yang masuk ke dalam hatinya dia tolak. Dia tidak mau menerima hal itu sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua yaitu dengan merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih takwa dari orang lain. Itu ada dua aspek, dan kita akan membahas aspek yang kedua, yaitu wa khamtun nas, merendahkan orang lain. Jemaah rahimakumullah, jika kita mendapati diri kita suka untuk memandang rendah orang lain, ketika panjenengan kita semuanya melihat orang yang mungkin taraf kehidupannya di bawah kita, melihat orang yang mungkin taraf ibadahnya di bawah kita, atau dalam status sosial lebih di bawah kita, kalau kita merasa menganggap mereka itu rendah, ini hati-hati. Kalau dalam hati kita ada timbul perasaan bahwa orang tersebut derajatnya lebih rendah daripada kita, itu berarti hati kita terjangkiti penyakit kesombongan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin khatiban." Pada suatu hari Rasulullah berada di antara kami sedang berkhutbah. Faqal, lalu dia bersabda, "Innallaha amarani, innallaha akha ilayya
an tawada'u hatta la yafakhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya Allah sudah mewahyukan kepada Rasulullah bahwa kita semuanya diperintah untuk bersikap tawadu. Dan jangan sampai kita semuanya berbangga-bangga dengan diri kita. Dan jangan sampai kita semuanya mendalimi sesama muslim atau orang lain secara umum. Karena perbuatan menzalimi dengan cara yang tidak benar itu juga berlaku kepada seluruh manusia secara umum. Bukan hanya kepada sama muslim, akan tapi kepada seorang selain pun di luar muslim akan terkena hukum. Kalau kita berbuat kezaliman terhadap orang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya manusia untuk tawadhu. Tawadhu artinya merendahkan diri. Ya, kita tidak boleh rendah diri, nggak boleh. Tapi boleh kita merendahkan diri kita. Ya, beda antara rendah diri dan merendahkan diri kita. Walaupun mungkin pada hakikatnya kita mampu, kita merendahkan diri. Walaupun pada hakikatnya mungkin panjenengan pintar, kita merendahkan diri di hadapan orang lain. Memberikan orang lain kesempatan untuk menunjukkan ya atau untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat. Misalnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Janganlah kalian di antara kalian menzalimi sesama muslim, merendahkan martabat orang muslim dan menghina muslim yang lain. At-taqwa hahuna. Rasulullah menyampaikan takwa itu di sini 3 kali. Takwa itu ada di dalam hati, tidak akan kelihatan oleh manusia. Barangkali kami yang biasa berkhutbah belum tentu ketakwaannya lebih tinggi daripada panjenengan. Panjenengan yang menjalankan atau mendengarkan khutbah kami, mungkin ketakwaannya lebih tinggi daripada yang khutbah. Itu bisa saja. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam dada. Tidak ada yang bisa melihat. Makanya tidak pantas seorang itu menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa khasbil imri'in minasyarri, cukuplah seorang dianggap berbuat kejahatan, ayyahkiru akhahu muslim, bahwasanya dia merendahkan atau menghina orang muslim yang lain. Kullu muslimin alal muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan harga dirinya, hartanya dan harga dirinya. Jemaah rahimakumullah, agama Islam agama yang sangat mulia, sangat menjaga kehormatan orang lain, apalagi kehormatan sesama muslim. Makanya tidak pantas bagi kita untuk mempunyai sifat-sifat yang sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kedudukan kita, seberapapun hebat kita, tawadhu itu yang paling penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berserta keseluruhan para anbiya, mereka tidak mengaku sebagai orang yang paling pintar, walaupun kenyataannya mereka orang yang paling pintar. Rasulullah menyatakan bahwasannya dia seorang ummi, seorang yang buta huruf, padahal dia lebih jenius daripada orang-orang seluruh dunia. Umar bin Khattab contohnya, pemimpin yang paling diakui bahkan oleh orang kafir, ya, akan tapi tetap tawadhu, merasa dirinya bukan apa-apa. Itulah sifat-sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga tidak akan timbul kesombongan-kesombongan dalam diri kita. Ketika kita mendapati hal-hal tersebut ada dalam diri kita, padamkan segera, tawadhu, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadarlah bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah yang membangkitkan itu semuanya. Jemaah rahimakumullah,
Itulah sedikit terkait bahayanya merendahkan orang lain. Kita berlindung kepada Allah agar kita semuanya terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amalan-amalan kita. Seberapapun kita beramal, kalau kita tidak menghindari penyakit-penyakit tersebut akan menghanguskan amalan-amalan kita. A'udzu billahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kami sedikit tambahi sebuah hadis dari Rasulullah dari Sahal bin Asy'adi. Bahwasanya beliau berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajul indahu jalis. Lewat seorang lelaki di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada seorang yang berada di sini, ma ra'yuka fi hadha? Ya, dilihatnya orang itu seorang pejabat lewat mendekati atau melewati Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya yang duduk di sebelahnya, bagaimana pendapatmu melihat orang ini? Ya, saya sampaikan terjemahnya saja. Lalu orang tersebut menjawab, orang tersebut sangat mulia. Sekiranya ada yang melamar, dia melamar di manapun juga pasti akan diterima. Ketika dia berkata pasti akan didengar oleh masyarakat. Ketika minta bantuan pasti akan masyarakat bersegera untuk meminta mengijabahi seruannya tersebut karena melihat kedudukan orang tersebut yang sangat tinggi. Rasulullah terdiam. Lalu lewat lagi seorang yang lewat di depan Rasulullah yang sedikit kumel, penampilannya biasa-biasa saja. Maka ditanyakan lagi kepada orang yang duduk di samping Rasulullah, bagaimana pendapat kamu tentang orang ini? Orang ini tidak ada apa-apanya ya Rasulullah. Ketika dia melamar seorang gadis, tidak mungkinlah bisa diterima. Ketika dia meminta pertolongan kepada masyarakat umum, tidak mungkin didengar. Perkataannya tidak mungkin didengar. Rasulullah kembali terdiam. Lalu di akhir hadis Rasulullah bersabda yang kurang lebih artinya, sungguh orang ini, orang yang terlihat miskin, lebih baik dari dunia dan seisinya daripada orang yang ini, yaitu orang yang kelihatannya sebagai bangsawan. Ini sebuah pelajaran kepada kita bahwasanya kebaikan seseorang atau kemuliaan seseorang itu ada dalam hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah ketakwaan kalian. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat kedudukan. Ketakwaan yang akan dinilai derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberi istiqomah di dalam menjalankan ibadah, senantiasa diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa memahami syariat agama Allah dengan benar dan bisa mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang sudah kita miliki di jalan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة